Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi barisan dan deret aritmetika di bagian kedua ini. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya hingga ditambah UN. Nah, U1 itu adalah A, U2 A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B ditambah dan seterusnya ditambah A plus N-1 kali B. Ini adalah UN ya. Nah, Sn bisa kita tuliskan adalah penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga ditambah UN. Seperti ini ya. Nah, kalau kita ganti U1 nya dengan A, U2 nya dengan A plus B, U3 dengan A plus 2B ditambah dan seterusnya, UN min 2B plus UN min B ditambah UN. Nah, ini adalah persamaan pertama. Dari persamaan pertama ini dapat juga kita tuliskan. Nah, ini kan kalau dituliskannya dari kiri ke kanan nih. Nah, kalau kita tuliskannya dari kanan ke kiri, jadi seperti ini. UN dulu yang kita tuliskan. UN ditambah UN min B ditambah UN min 2B ditambah dan seterusnya ditambah A plus 2B ditambah A plus B ditambah A. Seperti ini ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua itu kita jumlahkan sehingga seperti ini ya. Kita jumlahkan nih. Nah, jadi Sn ditambah Sn itu adalah 2Sn. Nah, ini A ditambah UN. Ini kan B ditambah min B jadi 0. Sisanya adalah A ditambah UN. Seperti itu ya. Ini juga sama, 2B ditambah min 2B itu kan jadi 0. Sisanya A ditambah UN. Ini juga sama nih. Min 2B ditambah 2B jadi A ditambah UN juga. Ini jadi A ditambah UN. Ini juga A ditambah UN. Seperti ini ya. Hingga hasilnya adalah seperti ini. A ditambah UN, A ditambah UN, A ditambah UN dan seterusnya. Nah, ini sama semua nih. Sejumlah N suku. Nah, jadi sejumlah N suku bisa kita tuliskan dengan N dikalikan A ditambah UN. Ini adalah 2Sn ya. Nah, untuk Sn itu adalah N dikali A plus UN dibagi 2. Atau biasanya kita tuliskan dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, ini untuk rumus N suku pertama deret aritmetika ya. Nah, karena UN itu kan untuk rumus suku ke N-nya A ditambah N-1 kali B. Maka ketika kita substitusikan ke dalam rumus yang ini, UN yang ini nih menjadi, nah seperti ini ya, A ditambah N-1 kali B. A ditambah A itu hasilnya adalah 2A. Sehingga Sn-nya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini adalah rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika. Jadi kita boleh menggunakan rumus yang ini atau yang ini juga boleh. Seperti ini ya. Nah, untuk keterangannya, Sn itu adalah jumlah N suku pertama deret aritmetika. Nah, UN itu adalah suku ke N deret aritmetika. A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah beda dari deret aritmetika ini, N banyaknya suku. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, selain menggunakan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B,
kita juga dapat menggunakan rumus yang lain, yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, seperti ini ya. Nanti kita lihat beberapa contoh dari penggunaan rumus yang ada di sini. Kita masuk ke contoh yang ke-6. Diketahui deret aritmetika adalah 13 plus 16 plus 19 plus 22 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret aritmetika ya. Yang ditanya adalah tentukan jumlah 40 suku pertama deret tersebut. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita tuliskan, suku pertamanya adalah 13, suku keduanya 16. Jadi selisihnya itu adalah 16 dikurangi 13, atau sama juga U2 dikurangi U1. Selisih atau bedanya adalah 3. Ini ya. Jadi bedanya adalah 3. Nah, yang kita tanya adalah jumlah 40 suku pertama. Kita gunakan rumus jumlah N suku pertama. Jadi N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Seperti ini ya. Jadi N-nya adalah 40. Nah, 40 dibagi 2 dikalikan 2 dikali 13 ditambah 40 min 1 kali 3. 40 dibagi 2 itu adalah 20. 2 dikali 13 adalah 26. Ini 39 nih. 39 dikali 3. Nah, 39 dikali 3 117. Seperti ini ya. 117 ditambah 26. Itu hasilnya adalah 143. 143 dikalikan 20. Hasilnya adalah 2860. Jadi jumlah 40 suku pertama deret tersebut adalah 2860. Contoh yang ketujuh, hitunglah jumlah dari deret aritmetika 3 ditambah 8 ditambah 13 dan seterusnya hingga ditambah 83 sampai ditambah 83 ya. Nah, ini juga deret aritmetika karena memiliki selisih atau beda yang sama. Ini kan bedanya 5. 8 dikurangi 3 5, 13 dikurangi 8 juga 5. Sama ya. Nah, jadi deret aritmetika untuk rumus ini, nah, kita gunakan rumus yang SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN ya. Nanti kita lihat. Nah, ini A-nya adalah 3, atau suku pertamanya 3, suku keduanya 8. Jadi 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Seperti ini ya. Jadi UN-nya adalah, kita tentukan dulu nih, N-nya berapa. 3 ditambah 8 dan seterusnya hingga 83. Ini N-nya berapa nih? UN-nya itu adalah 83. 83 ini suku keberapa? Kita tentukan. 3 ditambah N-1 kali 5. Seperti ini ya. N dikali 5 itu 5N. Min 1 kali 5 min 5. Seperti ini. Jadi 3 dikurangi 5 hasilnya adalah min 2. 5N min 2. Min 2 nya pindah jadi 83. Itu ditambah 2 hasilnya 85 sama dengan 5N. N nya adalah 85 dibagi 5, atau hasilnya adalah 17. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tentukan rumus jumlah N suku pertama dengan N nya adalah 17. Jumlah 17 suku pertama kan 3 tambah 8 tambah 13 hingga ditambah 83. Ini jumlahnya ada 17 suku. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya. Ini karena sudah kita ketahui suku yang terakhirnya.
Nah, suku terakhir dalam hal ini adalah U17-nya ya. N-nya itu adalah 17. Nah, S17, 17 dibagi 2, A-nya adalah 3. Suku terakhirnya ini adalah 83. 83 ditambah 3 itu adalah 86. 86 dibagi 2, 43. 43 dikalikan 17, hasilnya adalah 731. Jadi deret aritmetika 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 83, jumlahnya adalah 731. Nah, contoh yang berikutnya, hitunglah jumlah bilangan bulat antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3. Nah, kita tentukan dulu nih bilangannya berapa saja. Antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 itu 12. 12 habis dibagi 3. 15 juga habis dibagi 3. Begitu juga dengan 18. Ditambah dan seterusnya hingga 99 itu habis dibagi 3 juga. Nah, ini kita tentukan suku pertamanya berapa. Suku pertamanya adalah 12. Suku keduanya 15. Nah, seperti ini ya. Jadi bedanya 15 dikurangi 12, hasilnya adalah 3. Tinggal kita tentukan UN-nya A ditambah N-1 kali B. Sama dengan contoh yang sebelumnya ya. Ini UN-nya adalah 99, A-nya itu adalah 12. N-1 kali B, bedanya adalah 3. Nah, seperti ini ya. N dikali 3 itu 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. Seperti ini ya. 12 dikurangi 3 itu hasilnya 9. Jadi 3N plus 9. 99 dikurangi 9 hasilnya adalah 90. N sama dengan 90 dibagi 3 atau N-nya adalah 30. Seperti ini ya. Bagaimana dengan SN-nya atau jumlah N suku pertamanya, di mana N-nya adalah 30 nih. Jadi kita tentukan S30-nya, 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. 12 ditambah 99. Nah, 12 itu adalah suku pertama, ini adalah suku terakhir nih 99 atau 111. 111 dikali 15. Hasilnya adalah 1665. Jadi jumlah bilangan bulat antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah 1665. Nah, kita masuk ke contoh yang ke-9. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara akar pangkat 3 dari 2021 dan akar kuadrat dari 2021 adalah, nah ini coba kita estimasi dulu ya. Nah, 12 pangkat 3 itu adalah 1728. Sedangkan 13 pangkat 3 adalah 2197. Nah, jadi yang kita gunakan adalah, coba kita lihat dulu nih, akar pangkat 3 dari 2021. Nah, dari yang 1728 dengan 2197. Jadi kesimpulannya adalah akar pangkat 3 dari 2021 itu terletak sekitar 12 koma. Jadi 12 koma sekian itu untuk yang akar pangkat 3 dari 2021. Nah, bagaimana dengan yang akar kuadratnya? Coba kita gunakan bilangan kuadrat ya. Nah, estimasinya adalah sekitar 44 pangkat 2 itu 1936. Sedangkan 45 pangkat 2 2025.
Nah, ini kan sudah lewat nih 45 kuadrat. Jadi estimasinya adalah sekitar 44, sekian. Ini untuk akar kuadrat dari 2021. Jadi nah, seperti ini ya. Kalau kita gunakan bilangan bukan bilangan bulat, nah ini sekitar 12, sekian. Ini juga sama nih, sekitar 44, sekian. Jadi kalau kita gunakan bilangan bulat, nah ini di antara 12 dan 45. Di antara 12 dan 45 ya. Tadi kan 12, sedangkan ini 44, Nah, jadi bilangannya itu adalah 13 ditambah 14 ditambah 15 hingga 44 ya. Nah, kenapa 45 nggak termasuk? Kalau 45 kan sudah sampai ke 2025. Seperti itu ya. Nah, jadi bilangannya 13 ditambah 14 ditambah 15 dan seterusnya hingga ditambah 44. Nah, dari sini kita menggunakan rumus jumlah n suku pertama untuk menjumlahkan bilangan ini. Nah, kita bisa tentukan nilai n-nya atau kita gunakan rumus suku ke n. Jadi UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, hasilnya adalah suku terakhirnya ini kita lihat nih. Untuk dia N berapa jumlah N-nya. Jadi suku terakhirnya itu 44. Nah, A-nya 13. Sedangkan bedanya itu adalah 1. Nah, ini bedanya 1 ya. Jadi N-1 seperti ini. 13 dikurangi 1 hasilnya adalah 12. Seperti ini ya. 84 dikurangi 12 itu adalah 32. Atau bisa kita tentukan, seandainya sudah paham, 13 sampai 44 itu karena ini bilangan asli berurutan, jadi 13 sampai 44 itu jumlahnya ada 32 bilangan. Nah, kalau sudah paham bisa kita tentukan tuh langsung banyaknya bilangannya ada berapa. Nah, yang selanjutnya adalah kita tentukan jumlah n suku pertamanya. Karena n-nya adalah 32, kita gunakan S32. Jadi 32 dibagi 2 dikalikan 13 ditambah 44. Kita gunakan rumus yang ini ya, yang ada UN-nya. Karena apa? Ini sudah ada suku terakhirnya. Suku terakhirnya itu adalah 44. Jadi lebih mudah cara penggunaannya. 13 ditambah 44 seperti ini. Kemudian 32 dibagi 2. Nah, 32 dibagi 2 itu adalah 16. Dan 13 ditambah 44 57. Jadi 16 kita kalikan 57. Hasilnya adalah 912. Nah, kesimpulannya adalah jadi semua bilangan bulat, jumlah semua bilangan bulat di antara akar pangkat 3 dari 2021 dan akar kuadrat dari 2021 adalah 912. Sekian untuk pembahasan barisan dan deret aritmetika di bagian yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.